banyak metode kata Pak Edi tadi, benar nggak? Ya, yang Bapak bisa Ibu lakukan, baik dalam proses pembelajaran, pendekatan metode, maupun nanti dalam pelaksanaan apa namanya tadi itu project based learning, discovery learning dan sebagainya dan sebagainya. Kita mulai Bapak Ibu ya. Tadi Pak Kabid mengatakan dari soal-soal yang bertanya tidak ada. Kenapa sih saya harus menjalankan IKM? Betul nggak? Implementasi kurikulum merdeka. Tidak ada satupun di antara ibu bapak yang mempertanyakan itu. Artinya permasalahan dasarnya kita sudah selesai semua. Kita sudah masuk ke tahap yang kedua. Melihat itu terjadi, ada perasaan ingin berbuat dan bapak ibu sudah mulai berbuat. Betul nggak? Ya. Jadi kalau kita masih melihat nanaonan eta, apa yang terjadi kira-kira? Kita tertinggal. Tapi kemudian kalau ada pertanyaan, Pak, kenapa masih begini? Terus bagaimana untuk mensukseskannya? Betul nggak? Itu Bapak Ibu, kita manusia. Manusia itu hidup dalam dunia desain dan soleh. Dunia ideal dan dunia kenyataan. Betul nggak? Dan tidak, there is no recipe untuk semua apa? Masakan. Tidak ada satu resep yang sama untuk semua masakan. Artinya apa? Resepnya akan berbeda-beda. Tergantung siapa? Tergantung dirinya dan tergantung lingkungan yang Bapak Ibu hadapi. Mohon maaf, di sini ada yang bertanya, Pak, yang baik untuk sekolah saya SMPA, kira-kira pembelajaran seperti apa, proyek seperti apa? Saya kira-kira bisa jawab tidak? Tidak akan bisa. Karena there is no recipe. For kain pun misalnya. Tidak ada satu resep pun yang sama untuk semua sekolah. Bahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kemudian begini, kita download di PMM, RPP. Kalau sekarang apa namanya? Modul, CP, ATP, modul kita download. Apakah Bapak Ibu itu kita bisa pakai di sekolahnya masing-masing? Tidak bisa. Kenapa? Kenapa tidak bisa? Karena Bapak Ibu ingredientnya berbeda. Apa itu ingredient? Bahannya, yaitu siapa? Siswanya. Kitanya saja berbeda. Ya, Bapak Ibu, saya bukan guru yang baik. Jujur, saya bukan seorang guru yang baik. Tapi saya punya kesenangan bercerita. Itu yang saya gali terus-terusan di kelas. Tapi kalau saya nyuruh diri saya untuk kemudian melakukan seperti orang lain, kayaknya tidak bisa deh. Betul nggak? Nah itulah yang harus kita temukan apa? Keunikan kita sendiri dan keunikan siswa. Tapi kita terus menggali diri untuk menajamkan apa yang bisa kita lakukan. Menjadi istimewa Bapak Ibu. Ya. Saya sampai hari ini tidak merasa saya itu kepala sekolah. Sampai hari ini saya tetap merasa menjadi seorang guru. Karena saya merasa orang guru, maka saya paling senang kalau berbicara di depan siswa. Ya. Mungkin Bapak Ibu akan senang. Saya pernah ada cerita. Mohon maaf, saya berbicara dulu saya. Saya pernah ada suatu anak, ketika saya bercerita, saya mendengarkan cerita itu kelas 8 kalau tidak salah. Ada kelas 9 waktu piket dengan gurunya, keluar Bapak Ibu, laki-laki, beberapa anak laki-laki keluar dari kelas. Keluar dari kelas apa? Ketika ditanya, kenapa kamu keluar? Karena saya ingin mendengarkan cerita dari Pak Lukman gitu. Ya. Artinya apa? Karena memang saya mengatakan dalam hati saya, kemampuan saya dalam cerita. Semampu mungkin digali, baca buku yang banyak, baca cerita yang banyak, kaitan dengan materi. Betul nggak? Maka apapun model yang kita gunakan akhirnya bermakna. Ya, paham Bapak Ibu ya sampai sini? Kita keunikan kita, yang kedua keunikan siswa. Oke, jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi, ada 3 tipikal
manusia. Dan kita sudah masuk ke tipikal kemana tadi? Kedua. Bisa kita masuk ke tipikal ketiga? Apa tadi? Membuat sesuatu itu terjadi. Ya, Bapak Ibu dengan permasalahan masing-masing, tentunya hari ini Bapak Ibu ada yang tanya, kenapa sih kurikulum kita berubah-ubah? Bapak Ibu tidak mempertanyakan, tapi kegalauan antara desain dan soal, betul nggak? Kegalauan, wajar kegalauannya. Dan kita komunitas itu harus mampu menjawabnya. Tidak perlu mempertanyakan ke pemerintah, karena kita mah pegawai Bapak Ibu. Betul nggak? Jangan menerjemahkan kemudian ditanyakan lagi, karena tidak akan pernah selesai. Tidak ada satu orang pun pejabat negara Bapak Ibu yang akan bisa menjawab apa sih lebihnya IKM dibandingkan kurikulum 13. Tidak akan. Mohon maaf, kurikulum di Indonesia tidak didasarkan pada penelitian. Tidak Bapak Ibu. Jujur. Betul kan? Saya kenapa berani ngomong begini? Kurikulum 2013, saya itu berada di dalamnya. 2013, berada di dalamnya. Kita diskusi dengan Pak Menteri, diskusi dengan yang lain. Tidak berdasarkan apa? Penelitian. Tidak berdasarkan percobaan. Maksud saya gini, gunakan dulu kurikulum ini di beberapa sekolah 3 tahun sampai lulus. Berhasil tidak? Setelah berhasil baru diapain? Dilaksanakan. Sekarang apa yang terjadi Bapak Ibu? Semua sekolah di Kota Bandung sudah daftar IKM. Betul nggak? Padahal yang didampingi secara khusus hanya berapa sekolah SMP di Kota Bandung? Di tahun pertama hanya 9. Tahun kedua 1. Bayangkan dari Bapak. SMP di Kota Bandung ada berapa? SMP hampir 300. Berarti yang didampingi oleh negara berapa? Hanya 10, sisanya terjun bebas. Ya. Tapi bolehkah kita mempertanyakan apa yang terjadi? Boleh, tapi lakukan. Kita masuk ke tahap ketiga. Kita adalah bagian dari orang-orang yang berbuah. Tidak perlu kembali mempertanyakan. Karena ruhnya adalah Bapak Ibu, yang kita hadapi adalah sama. Apapun kurikulumnya, siapa yang kita hadapi? Siswa. Betul nggak? Ya, bukan apapun kurikulumnya, metodenya sama, bukan. Tapi apapun kurikulumnya, yang kita hadapi adalah siswa yang tiap tahun berubah. Betul ya? Oke. Nah, saya masuk. Dari ada yang ini nih. SMP 2, Bu Dinar datang nggak? Nggak ada ya? Kok sama Pak Yasin? Ya. Oke, digentos Desogio. Pertanyaannya gini Bapak Ibu, bagus sekali. Apa latar belakang silsilah dan hukum PPKN berubah menjadi pendidikan Pancasila? Tadi kata Pak Kapit, butuh Bapak Ibu kita sebagai orang yang PPKN butuh tahu kurikulum pertama tahun berapa Bapak Ibu? Ayo di Indonesia PPKN, saya tidak bisa jawab Bapak Ibu. Ya, yang Bapak Ibu ingat, Pak Dedi ingat, Pak Dedi belajar kurikulum non baik 75, terus 84, terus 92, perubahan 94, terus KPK 99, terus 2004, terus 2013, dan sekarang Merdeka. Tahun berapa Merdeka? 2020? 2 atau 1? 2021. Bayangkan Bapak Ibu ya, minimal Bapak Ibu tahu. Ditanya di sini, apakah dasar hukumnya berubah menjadi pendidikan Pancasila? Ya saya juga lupa Bapak Ibu. Nomor sekian, benar ya? Permendikbud nomor sekian tahun 55, tahun 74.
Ya, tapi yakinlah bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan. Betul kan? Nah, ada pertanyaan begini, Pak, ada nggak negara yang kurikulumnya tidak berubah? Ada nggak? Negara berubah. Yang pasti kurikulumnya berkembang. Ya, mungkin penamaannya tidak. Betul nggak? Pasti kurikulumnya berkembang. Ya, karena kurikulum itu pasti mengikuti perkembangan, ya, siswa, zaman dan sebagainya. Oke, selanjutnya. Ada pertanyaan gitu. P5 tahu apa? Proyek penguatan profil Pancasila. Pak, tos guru penggerak Pak, siapa namanya? Pak Sarif. P5 itu masuknya kurikuler atau kokurikuler? Kokurikuler. Apa bedanya kurikuler dan kokurikuler? Penjadwalannya masuk ke? Di dalam pelajaran ada. Oke. Proses dan pencapaiannya itu proses dan pencapaian tujuan dan sebagainya kan gitu ya. Itu ada dalam mata pelajaran. Itu itu kurikuler. Jadi tanggung jawabnya kalau begitu guru mata pelajaran. Kalau kurikuler semua guru. Berarti siapa yang mengusungnya? Sekolah. Berarti pertanyaannya, P5 itu kewajiban pendidikan Pancasila bukan? Kewajiban siapa? Untuk mengembangkan apa? Profil pelajar Pancasila. Jadi nggak boleh Bapak Ibu mengatakan bahwa P5 itu milik PPKN, bukan. Bagaimana pengembangan tujuan, yaitu pengembangan siswa yang dimensinya. Saya tidak terpaku Bapak Ibu kata Pak ini mah kita merdeka. Dulu ada 36 butir Pancasila. Terus kemudian ada berapa nilai karakter? Bang Muin masih ingat ada berapa nilai karakter? Berapa? Itu mah butir Pancasila. Kalau pengembangan karakter ada berapa nilainya? 18. Betul nggak? Ada seorang teman mempertanyakan, apa alasannya dari 45 jadi 18 dan kemudian dipilih hanya 6 saja? Dan karakter yang 18 itu katanya lebih mewakili daripada hanya 6. Betul nggak? Katanya. Boleh nggak wilayah akademik itu berdiskusi? Boleh. Ya. Oke. Pemerintah menjawab 6 saja susah. Apalagi 18. Toh yang 6 juga kalau dijabarkan bisa jadi 45. Apalagi kalau hanya 18. Paham ya Bapak Ibu ya? Sampai di sini. Oke. Saya balik kembali bertanya. PPKN punya kewajiban mengembangkan yang 6 atau 18? Lihat SKL-nya. Lihat CP-nya. Tapi saya meyakini dari PPKN mah pendidikan karakter. Betul nggak? Maka semuanya nilai itu harus muncul. Bagaimana tentang 6 karakter yang kokurikuler dan proyek? Itu adalah ikhtiar babarengan, ikhtiar sekolah Bapak Ibu. Ya, supaya mempercepat di SMP 7 Bapak Ibu, hasil kajian rapor pendidikan kita masih kurang di 2 nilai Bu Juarti, yaitu gotong royong dan kemandirian. Silakan Bapak Ibu lihat di rapor pendidikannya sekolah masing-masing. Kira-kira nilai apa yang masih kurang? Kayaknya sama deh. Betul nggak? Anak-anak di sekolah kita sekarang bernalar kritis tidak? Iya, luar biasa. Yakin bernalar kritis nilainya tinggi. Inovatif? Iya. Terus apa lagi? Kreatif.
Ya, yakin tinggi. Kebinekaan global, yakin tinggi. Tapi gotong royong kurang. Apalagi mandiri kurang. Ini PR SMP 7. Saya sekali lagi, saya tidak tahu sekolah Bapak Ibu. Yang harus tahu siapa? Kita masing-masing, gitu loh ya. Analisa itu banyak, ya. Dan ingat, PPKN sekarang dibantu oleh mata pelajaran lain dalam pengembangan karakter. Kalau dulu memang urusan kita, Bapak Ibu, ya. Sekarang dibantu oleh yang lain. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya ada di sini pertanyaan. Apakah P5 menjadi terpisah antara mata pelajaran waktu itu? Tidak, karena ini menjadi proyek siapa? Sekolah. Karena sekali lagi kurikuler yang harus mendorongnya adalah sekolah. Makanya Bapak Ibu silahkan dalam P5 masing-masing sekolah kan sudah ada koordinatornya, betul kan? Membuat modul P5 dulu, betul kan? Baru kemudian bekerja dan sebagainya. Oke. Menurut saya tidak inilah, ya. Oke. Output seperti apa? Ada yang nanya nih dari SMP Negeri 1, Bu Tati Sumartini. Mana Bu Tati? Ada? Bagus pertanyaannya. Oke, output peserta didik seperti apa yang diharapkan dari penerapan kurikulum merdeka? Seperti apa Bapak Ibu? Yang dipegang oleh IKM, yang utamanya diusung oleh IKM, itu output seperti apa sih Bapak Ibu? Bu Ati yang seperti apa Bu Ati? Itu Bapak Ibu. Jadi semua mata pelajaran harus mendorong lahirnya profil pelajar Pancasila. Oke, saya pernah baca Bapak Ibu ya. 2 hari lalu saya ke Korea Bapak Ibu. Ini cerita Korea sedikit Pak. Tapi nggak perlu diceritakan di yang lain. Saya bawa anak-anak ke Korea. Pertanyaannya, bagi saya menyenangkan tidak jalan-jalan ke Korea? Bagi saya menyenangkan tidak? Pak Denny sering ke luar negeri? Luar negeri. Kalau saya berangkat dengan keluarga kayaknya menyenangkan. Tapi kalau saya bawa siswa tidak menyenangkan. Kenapa tidak menyenangkan? Iya. Benar Bu, anak Indonesia mah udang gesek. Betul nggak? Oke, pas makan Bapak Ibu pas makan. Terlalu Manja, ngomeh HP, bari makan, sendok, ngurang 4 kali Bapak Ibu. Mau disuruh ngantri, dia jalan, dia bos datang, ngantri. Nah, tunggu di pinggir. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak-anaknya berdiri untuk jalan. Orang lain akhirnya apa? Gak bisa lewat. Kalau orang lain di Korea itu, orang-orang duduknya bagaimana? Berdirinya ajajar gitu. Ya. Di bis naik, sambil sebelum naik bis teh belanja heula ka Alfa untuk diurangkan. Ya tuh mie Bapak Ibu. Kopi dicanak Pak. Bus. Aya nu nyanak wae es krim. Gogodog. Boleh enggak makan minum di bis Bapak Ibu? Tidak boleh. Di LRT Jakarta saja sekarang sudah tidak boleh makan minum. Betul enggak? Apalagi di luar negeri. Saha nyeri hati. Kenapa? Nyarekan harita itu bisa. Betul enggak? Sudah malam baru dikumpulkan saya omongin. Ya. Tapi beda dengan orang-orang dari luar Pak. Dari Cina berbaris dua-dua. Dari Kazakhstan berbaris dua-dua. 45 menit tunggu berbaris. Iya. Sok di kita ibu-ibu paras manan pas tunangan. Nah, eta Bapak Ibu, saya pernah dengar, udah pernah baca. Finlandia itu belajar dari Indonesia. Kalau kata Pak siapa? Pak Sandi itu kan. Menyerap sari-sari pemikiran dari siapa? Ki Hajar Dewantara. Tapi kalau Bapak Ibu baca, apa yang menyebabkan
Finlandia itu adalah negara yang paling bahagia di dunia sekarang ini. Kenapa negara paling bahagia, Bapak Ibu? Karena katanya di Finlandia itu nomor 1 karakternya dipegang. Itu apa? Kejujuran. Kejujuran bisa merubah sebuah bangsa. Sok bayangkan, Bapak Ibu. Ketika semua orang jujur, apa yang terjadi? Selesai semua masalah. Betul? Artinya Finlandia hanya mengusung berapa mobil, Bapak Ibu? 1. Jujur. Orang profilnya saudara. Genep bari anakan. Sok, memberi awak. Bu, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu banyak, Bu. Berakhlak pribadi, alam apa lagi? Sesama, alam pada lingkungan, alam pada alam, alam pada hewan. Guru. Teorinya luar biasa. Makanya Bapak Ibu, kata saya juga, buat ini menjadi sederhana. Betul ya? Ya. Oke, tapi tong disederhana-sederhanakan. Ya, pahami bahwa konteksnya adalah bayangkan Finlandia dengan 1 nilai karakter saja berubah. Kalau ditanya apa output, kan gitu. Apa outputnya dari 6 karakter ini, 6 profil ini diharapkan Indonesia berubah. Kalau anak-anaknya benar memang memiliki 6 itu, 1 saja berubah apalagi. Nah, Betul, logikanya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu kita mempertanyakan nanaonan. Karena memang dari awal PPKN bicaranya karakter. Gitu loh. Dan tidak perlu pusing. Tapi yang kita lakukan adalah terus mengkaji dan melaksanakan dan komit. Ya, komit insya Allah. Nih, selanjutnya. Dan mohon maaf, ini rame disebutkan oleh guru, guru gembul loh. Anak saya kemarin jadi korban SMP 7, dia mengatakan guru itu racun, oleh itu tidak perlu, dan dia keluar, sekarang keluar dan memilih homeschooling. Pertanyaannya, mungkin nggak Bapak Ibu pertanyaan itu akan muncul lagi di anak-anak kita? Kenapa? Karena anak hari ini sudah tercukupi semua kebutuhannya melalui Google. Anak bertanya apa saja bisa nggak Bapak Ibu menemukan? Ada guru yang mohon maaf meta. Guru meta itu apa? Guru yang tidak bertatap langsung dengan kita. Ada metaverse? Betul nggak? Kan sekarang masuk ke zamannya metaverse. Guru sekarang banyak alternatifnya. Anak-anak sekarang bisa masak tanpa ada guru masak. Kenapa? YouTube. Ada Google. Apalagi sekarang ada ChatGPT. Ada AI. AI itu luar biasa Bapak Ibu. AI itu bisa bertanya, lebih enak mana? Combro dengan misro. AI bisa menjawab. Ketika AI bisa menjawab artinya apa? Sudah berpikir tindak lanjut Pak, Ibu. Artinya apa? Komputer sudah mampu menganalisa. Kalau dulu Combro adalah, misro adalah. Itu Google pencarian. Kalau sekarang dengan AI bisa membandingkan. Kalau saya tidur jam sekian, makannya ini, kira-kira saya mati di usia berapa gitu loh. Nah, kita tadi ini hebat aja apa? Ya, kalau saya ngerokoknya 3 bungkus sehari, tidurnya jam sekian, minumnya jam sekian, kira-kira komputer bisa menjawab nggak? Harapan hidup Bapak sekian katanya. Bisa, karena analisanya muncul. Apa? Geometriknya seperti apa? Ya, artinya apa Bapak Ibu? Saya kembali ingin katakan bahwa anak-anak sekarang bisa mencari kepuasan di media. Guru-guru hari ini tidak bisa menjawab itu. Ya, apa buktinya? Tadi buktinya, anak saya keluar dari SMP yang saya, yang kita didik ini Pak.
Apa? Dan kemudian anak ini milih homeschooling dan dia mengatakan di tulisannya, di WA-nya, sekolah sudah tidak berguna. Dan ketika saya dalami, karena dia nonton, mohon maaf. Iya. Ya. PR. Kalau Bapak Ibu mahasiswa baca buku yang tadi, tidak jadi masalah. Anak SMP mau kemana? Ya, dua hal berarti Bapak Ibu. Anak-anak sudah tidak percaya karena kita tidak mampu. Yang kedua, lingkungan di luar sekolah lebih menarik bagi mereka. Betul kan? Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, anak-anak kita berbeda nggak? Berbeda. Anak-anak kayak tadi banyak. Belum lagi ada yang malas. Berarti, aduh saya lupa lagi Pak Sarip. Kumaha ada perencanaan pembelajarannya untuk kelas berdiferensiasi Pak. Ya. Kalau sebenarnya untuk kan kita tuh suka berpikir bahwa diferensiasi harus melayani semua gitu ya. Sangat kalau dari segi jumlah saja kita pasti akan capek kalau seperti itu. Jadi terdiferensiasi ini kita ambil dari yang mayoritasnya apa kayak gitu. Minimal ketika siswa memang memiliki kecenderungan banget apa gitu, kita bisa memfasilitasinya. Cara untuk memfasilitasinya kayak gimana? Kalau saya memang mungkin teman-teman juga udah pada ikut tes pelatihan di PMM, diagnostik memang sangat diperlukan banget gitu ya untuk memetakan kebutuhan siswanya kayak gitu. Karena diferensiasi itu kan terbagi menjadi beberapa, ada diferensiasi konten mungkin gitu, ada diferensiasi proses, ada diferensiasi produk. Nah, itu mungkin kita disesuaikan dengan tujuan atau CP kita gitu. Konten, proses, Produk. diferensiasinya. Ada lagi? Cukup. Bapak Ibu, ketika kita sudah dapat siswa, ya, Bapak Ibu sudah ditunjuk. Pak Sari ngajar di kelas 7A sampai 7F misalnya. Pak Sari kan di hari pertama masuk ke kelas, melakukan apa? Asesmen diagnostik. Kognitif dan non-kognitif. Kognitif dengan cara apa Bapak Ibu? Pertanyaan pemantik. Untuk asesmen kognitif. Ya, Bapak Ibu silakan buat pertanyaan-pertanyaan seperti apa, tertulis maupun tidak tertulis, silakan. Ya, terus apakah pilihan ganda, esai dan sebagainya silakan. Terus Bapak Ibu melaksanakan asesmen non kognitif. Bisa nggak Bapak Ibu tidak tertulis? Bisa tidak? Tidak harus selesai hari itu. Bisa. Senyumnya budak Bapak Ibu itu udah asesmen non kognitif. Anak-anakku semua bagaimana hari ini baik? Ayo. Beda nggak Bapak Ibu? Berarti harus dicatat oleh Bapak Ibu tuh anak ini. Berarti dia memiliki tingkat perhatian yang tinggi. Data-data itu ada. Terus lebih jauhnya non kognitif ada nggak perilaku mereka dari dampak A? Maka sekali-kali buatlah asesmen kognitif tertutup. Tertutup ini Bapak Ibu maksudnya. Sekali-kali buat pertanyaan, apakah kalian di rumah bagaimana? Pernah jadi korban perundungan tidak? Bagaimana tanpa menuliskan nama Bapak Ibu? Ya, apakah kamu pernah juga dilecehkan misalnya? Guru PPKN kamu tahu nggak Bapak Ibu? Pernah dilecehkan tidak? Mungkin nggak Bapak Ibu anak SMP ada yang sudah dilecehkan? Siapa pelaku pelecehannya? Pak Guru, Cedaru, nah, saha, boleh terbuka yang ada jawabnya baru nanti. Benar deh. Ya, nggak apa-apa untuk tidak lagi. Benar nggak? Daripada anak-anak kita jadi korban dan kemudian tidak berkorban. Ya, nih asesmen non-kognitif. Selanjutnya Bapak Ibu setelah melakukan itu apa? Kita akan membuat rencana pembelajaran. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ayo.
Sebelum kita masuk ke kelas kita membaca apa tadi kata Pak Edi? SKL. Apa SKL? Membaca standar visi, mengkaji CP, membuat apa? ATP, membuat modul. Salah terjemahkan. Modul jadi berlembar-lembar. Dibuat sebelum pembelajaran. Padahal Bapak Ibu belum tahu karakteristik anaknya. Kata Pak Sarif tadi, buatlah rencana itu sesuai dengan karakteristik anak. Betul nggak? Hasil asesmen Bapak Ibu, kognitif dan kognitif ternyata anak dapur nih. Kayak dalapan kecerdasan. Berarti Bapak Ibu kudu ngadamel dalapan RPP gitu. Ayo. Beres Pak, ngadamel dalapan RPP. Tidak ada yang cukup Pak. Boro-boro dalapan ngecike kopi. Apa? Kurang tuh boga. Jadi kemana ini? Itu banyak benar lagi lu kata. Dalapan bukan. Estri asisten. Boleh tenggiluan. Naon? Ayo Bapak Ibu. Masih aya legasi. Inilah apa namanya? Audiovisual. Gaya belajar. Nah, dari gaya belajar maka otaknya banyak. Tahu baik Pak? Visual, auditory, kinestetik. Jadi tiga, kita buat tiga. Artinya setelah Bapak Ibu melaksanakan asesmen, dibuatlah 3 RPP satu. Kajiannya seberapa kelas tadi? 8 kelas. Kali 3. Baru disebut dewa. Aduh, kumaha tuh. Kumaha tuh. Kata Mas Aktif, Bapak Ibu tadi pahami modul yang kita buat dari apa? Tadi apa Pak? Proses, konten, produk. Dan kita memahami Bapak Ibu pelayanan. Titik pangkalnya pelayanan. Bapak Ibu dari hasil asesmen itu kita memahami ada anak yang slow learner, ada apa lagi? Fast learner, ada middle. Siapa yang slow learner? Anak-anak yang terlambat. Kalau anak-anak yang terlambat, kita lakukan apa pada ini? Anak-anak yang terlambat, remedial, pendampingan, penambahan waktu. Sanggup nggak Bapak Ibu? Entuh aja. Sanggup, sangat tidak ditambah. Oke, Bapak Ibu, ini data, betul nggak? Ya, data perlakukan anak ini. Ya, minimal ketika pembelajaran. Itu berbasis proses. Anak-anak yang memang Bapak Ibu sudah data, slow, datangi, dampingi, itu berbasis proses. Kalau dia kemudian data hasil produknya kurang, prosesnya yang didorong. Nilainya supaya akhirnya akan sama besar sama Bapak Ibu. Iya, ku budak nursery ge kadang naon. Ada perubahan. Ieu mah mere nilai teh hese. PPKM apa 100 milik malaikat. Sempurna. 80 genep. Oh, 80 genep ini. Para nabi 80 sahabat. Ayo siswa PPKN 80 KSM AHC. Benar enggak? Dan kita menjadi penyumbang kegagalan anak kita di SMA karena nilai PPKN. Lalu gara-gara kita melihatnya semua dari konten. Anak-anak kalau ulana nilainya genep ditulis genep. Padahal ada kita kata Pak Edi tadi tuntutannya apa? Perubahan karakter. Pelayanan yang kita Bapak Ibu lakukan adalah diproses. Ya, begitu Bapak Ibu. Ya, oke, saya pikir tidak cukup ya waktu dan saya ingat saya itu bukan jujur Pak Sari.
Saya itu tidak pernah diundang sekalipun oleh distrik untuk memberi materi. Ya, dan saya tidak pernah diundang oleh siapapun. Tapi kenapa saya berani ngomong? Karena saya punya kepentingan. Saya ingin melihat Bapak Ibu guru semua, apalagi banyak yang muda-muda gitu. Ya, saya nggak senang Bapak Ibu disorot itu nggak suka. Ya, tapi saya sukanya ngalamun itu kangen. Tapi ketika saya harus ngomong, saya ngomong. Ya, saya kemarin saya tidak suka keluar negeri, tapi bisa bahasa Inggris. Tapi dari ngomong bahasa Inggris nih, lapar, bisa balik. Ya, paksakan nanti beri oke. Ya, jadi ini juga sama Bapak Ibu ya. Tapi insya Allah apa yang saya sampaikan tidak berbeda dengan apa yang para narasumber ceritakan nanti. Ya, sama semuanya Bapak Ibu. Intinya adalah kembali lagi tolong pahami diri kita masing-masing, pahami siswa, pahami mata pelajaran kita yang punya kekhususan dengan mata pelajaran yang lain, dan berbahagialah Bapak Ibu, tugas fungsi kita dibantu oleh mata pelajaran yang lain dalam hal pengembangan karakter. Ya, dan saya titip terutama yang muda-muda tadi 50% di bawah 30 tahun. Betul nggak? Fresh graduate semuanya. Jangan jadi generasi copy paste. Bapak Ibu kalau jadi buat RPP jangan copy paste. Negara hanya meminta RPP boleh 1 lembar Pak Sarif? Boleh 1 lembar. Tapi Bapak Ibu paham apa yang dituliskan. Kurang terek naon paham. Lain download RPP sekarang modul, tapi kurang paham naon dilakukan. Ya, kira-kira mau apa gitu? Saya ke kelas ini pertama assalamualaikum langsung bergorokan, loncatan, boleh? Boleh karena Bapak Ibu paham apa yang akan dilakukan. Bu Yayat ingat Pak Halimi cerita dulu. Pak Halimi itu tahu Bapak Ibu Pak Halimi? Dosen PPKN UPI. Kata Pak Halimi gini, ketika dia masuk pertama, dia buka pintu, Pak Halimi punya guru, bukan Pak Halimi. Pak Halimi bercerita punya guru. Buka pintu terus kemudian apa? Masuk ke kelas terus jidatnya didorong dulu. Betul nggak? Katanya untuk apa? Hanya untuk membawa anak-anak itu ke ranah guru. Ya, untuk membawa perhatian seorang guru. Dan ingat kita bukan guru matematika Bapak Ibu. Bukan guru matematika zaman dulu yang hanya bisa berkata 3 kali kata. Apa saja? Assalamualaikum. Salam. Langsung duduk di kursi, langsung buat soal di papan tulis. Terus apa? Tidak, cuma ngomong gini aja. Berapa kata Pak? Masih satu. Terus Allah wae nggak jawab, salah wae. Bodoh. Terus bayar. Assalamualaikum. Udah. Kurikulum dulu gini nggak begitu Pak. PPKN dulu nggak bisa begitu. Sekarang apalagi? Ya, betul ya Pak. Dan ingat PPKN harus lebih cerdas dari mata pelajaran yang lain. Karena dulu ada 12 elemen dalam PPKN. Sekarang ada berapa? 4 saja. Betul kan? Yaitu apa saja? Bhinneka, Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. UUD 45 ada berapa ayat? 163 ayat. Udah hafal Bapak Ibu semuanya? Berapa pasal? 37 pasal. Sebagainya dan sebagainya. Ya, NKRI Bapak Ibu ketika berbicara NKRI, makanya saya tanya NKRI-nya. Tadi kan ada soal kotak mana yang nilainya 7? Salah? 3. Kotak mana yang selalu datang setelah siang? Sore ya. Terima kasih Bapak Ibu atas untuk kita semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan menginspirasi lah. Mohon maaf. Ya. Enggak bagus.
Karena materi selanjutnya akan menarik Bapak Ibu. Cek. Ya, terima kasih Pak Lukman sudah memberikan materi. Bapak Ibu sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Pak Lukman untuk memberikan materi.